Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Kualitas TV? Hari ini kita ada di Cikarang, sahabat. Kita mendatangi seorang pengusaha, seorang pekerja, sekaligus leader dari teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Kita akan kenalan seorang yang sangat inspiratif, yang membangun komunitas bareng-bareng bersama teman-teman sepekerjanya. Dan kita akan gali kulik leadershipnya beliau, dan kita akan perkenalan dengan beliau. Beliau punya impian sangat besar, sahabat. Saking besarnya itu teman-temannya pada amazing, pada wow, subhanallah, masya Allah, sangat-sangat inspiratif. Termasuk saya heran kenapa punya pikiran seperti itu. Apakah bisa berhasil ataukah bisa berhasil? Mudah-mudahan berhasil, sahabat-sahabat. Amin, amin, amin. Dan kita termasuk yang mendukung nih teman-temannya, usaha beliau untuk memajukan ekonomi para pekerja. Di sini temanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Bagaimana caranya? Nah, beliau nih ahlinya nih. Dan sudah dibuktikan dengan adanya Cafe Saweranda dan toko-toko yang lainnya. Nah, sebelumnya sahabat, kita perkenalan dulu dengan Bapak Ida Nugroho. Perkenalan, Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka aja nggak apa-apa? Buka aja, udah. Buka aja ya. Udah safety. Insya Allah safety. Amin. Saya Nugroho dan kebetulan saat ini, kenapa saya bilang kebetulan? Karena kita itu sedang menggerakkan sebuah komunitas yang namanya Saweranda. Saweranda, sahabat. Ya, namanya di sini. Saweranda. Jadi komunitas. Itu singkatan dari apa, Pak Nugroho? Komunitas pemberdayaan karyawan. Saweranda itu sebenarnya sebuah Singkatan, idiom, sebenarnya bukan singkatan ya, sebutan Ungkapan. saja dari kata-kata saweran. Dari Saweranda. Karena Itu dulunya sama. ceritanya kita cari apa namanya, nama community ini agak susah. Ada crowdfunding. Crowdfunding itu teman-teman kita dan saya sendiri susah nyebutkannya. Kemudian ada patungan. Patungan juga susah. Nah, kebetulan kita di Cikarang sini paling enak sebutnya adalah saweran. Saweran. Nah, nyuruh teman-teman untuk patungan. Saweran bahasa Betawi berarti. Oh, iya. Saweran, sahabat. Ya, kita nyuruh teman-teman ayo patungan lah gitu ya. Patungan. Nah, patungannya banyak, patungan kegiatan, patungan ide dan lain-lain. Jadi, kita buat saja komunitas yang namanya Saweranda. Gitu, Pak. Jadi, meluruskan lagi tadi agak kurang tepat dari Pak Sem. Jadi kalau disebut bahwa saya pemiliknya itu tidak tepat karena ini komunitas. Jadi Salah satu Bung Sem, pemiliknya. iya. Bener Jadi kan, kalau salah komunitas itu milik bersama. Bersama. Iya, walaupun nanti memang diinisiasi oleh beberapa orang saja. Yaitu perkenalan kita, dan kita ada di Cikarang ya, di Ruko Trivium tempatnya. Dan kita ini bergabung dengan beberapa perusahaan, rekan-rekan dari beberapa perusahaan cukup banyak, dan nanti akan kita jelaskan apa konsep dari Saweranda, kemudian apa itu yang kegiatan yang kita lakukan. Tapi inti kegiatan kita adalah pemberdayaan ekonomi pekerja. Caranya. Oke. Yang orang banyak yang punya ide, wawasan banyak, Pak Nugroho. Siap. Tapi caranya, teknisnya, detailnya, coba monggo. Iya. Jadi pemberdayaan ekonomi pekerja tuh sebenarnya harus disadari dulu. Tapi begini, mungkin saya bicara ceritanya dulu deh. Kita ada sebuah story. Ini yang mulai kita untuk membangun komunitas Saweranda ini sebenarnya. Jadi storynya sebelumnya itu kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu di perusahaan kami, tempat kami bekerja, itu ada namanya program pemberdayaan, namanya program pensiun dini. Untuk teman-teman yang masa kerjanya sudah kita menawarkan. Dan di saat itu ada beberapa teman yang memang mengajukan. Tapi di perjalanannya ternyata ketika mau sampai di masa ketika mereka dananya cair atau turun, ternyata beberapa orang mundur. Hampir 50% lah. Kemudian kami sebagai wakil perusahaan tuh menginterview lah, ada masalah apa dan lain-lain. Dan dari situ munculnya adalah ternyata teman-teman ini yang mengambil itu ada backgroundnya.
Yang mengambil ini rata-rata mereka ada yang sudah punya bisnis, punya usaha, seperti ada yang sudah punya usaha bubur bayi misalnya, kemudian ada usaha peternakan kambing dan lain-lain. Sementara yang mundurkan diri, ternyata mereka belum punya persiapan lah ya seperti itu. Nah, itu muncul sebuah positif problem kita sebutnya. Karena kita anggap bahwa itu challenge ya buat kita di perusahaan untuk memikirkan seperti apa. Di sisi lain muncullah sebuah pertanyaan kembali. Kalau teman-teman ini pegang uang pensiun tadi, berapa lama uang pensiun itu akan bertahan di tangan rekan-rekan ya, seperti itu Pak Sam ya. Jadi ternyata ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ada yang bicara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi setelah itu apa gitu pertanyaannya. Setelah habis ngapain? Iya benar Pak. Jadi karena itu akhirnya kita bikin semacam benchmark ke beberapa perusahaan, mitra kita, partner kita, kemudian customer kita. Ternyata ada yang namanya masa persiapan pensiun. MPP. Masa persiapan pensiun itu gini konsepnya. Jadi umur 53 tahun itu diberi kesempatan, diberi modal knowledge. Ada yang diajari hidroponik, ada yang diajari miara kambing, domba dan lain-lain. Konsepnya nanti di umur 55 pada saat pensiun diberikan uang pensiun ya silahkan. Udah siap. Ya, dalam tanda kutip sudah siap. Tetapi yang jadi masalah adalah rekan-rekan kita yang pensiun ini harus melaksanakan sebuah bisnis yang salesnya dilakukan sendiri, marketing dilakukan sendiri, semuanya produksi dilakukan sendiri, dan yang terakhir adalah purchasing atau pembelian juga dilakukan sendiri. Nah, ini sebuah challenge yang berat menurut saya, karena juga rekan-rekan ini kan usianya atau otomatis sudah sepuh ya, challenge-nya besar sekali. Nah, itu di posisi seperti itu ada 2 hal yang menjadi masalah. Yang pertama usia. Yang kedua adalah kesendirian. Beliau-beliau ini sendiri gitu. SDM-nya nggak ada. Nggak ada. Nah, itu yang akhirnya mengakibatkan sebuah masalah juga untuk rekan-rekan kita yang kemudian pensiun ya, ataupun mengambil pensiun dini. Dari benchmark itu kita coba petakan masalah-masalah yang mungkin muncul ketika orang pensiun karena usia kerjanya selesai atau karena mengambil pensiun dini misalnya. Itu ya kita petakan dan akhirnya kita bikin semacam konsep bisnis lah seperti itu yang menaungi atau komunitas yang menaungi rekan-rekan yang punya visi yang sama bahwa future mereka harus diselamatkan gitu. Dan ada kesimpulan baru bahwa kalau kalau kita mempersiapkan masa persiapan pensiun itu jangan umur 53 harusnya. Minimal umur 30, 35, 40 itu sudah ada step-stepnya lah ya. Seperti itu Pak Sam. Nah, di situ men-trigger kita untuk berpikir sistemnya gimana ya. Karena kan teman-teman kita masih kerja ya. Teman-teman masih kerja, masih punya tanggung jawab di perusahaan dan lain-lain. Jadi kita menggerakkan sebuah konsep yang namanya workerpreneurship. Workerpreneurship siapa? Ya, workerpreneurship. Lokasinya di sini ya Pak ya, di Saweranda ya. Ya. Head office-nya. Ya, workerpreneurship ini sebenarnya kalau kita pernah tahu ada intrapreneurship. Ada entrepreneurship, technopreneurship dan lain-lain. Tapi yang ini khusus kita buat kata-katanya karena segmen kita mau fokus sama rekan-rekan pekerja. Jadi worker lah ya, seperti itu. Nah, workerpreneurship ini adalah pekerja yang konsepnya adalah worker is business owner. Pekerja yang mempunyai pebisnis atau bisnis usaha atau jadi pengusaha tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Tugas utama dia sebagai pekerja. Berarti Saweranda ini punya rame-rame nih Pak? Saweranda ini pada prinsipnya adalah punya komunitas. Punya komunitas, ya. Komunitas kita itu dari rekan-rekan dari berbagai perusahaan
berkumpul, kemudian kita diskusikan konsepnya. Kita juga ada crowdfunding. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau mampir ke kafe ini bukan milik satu orang, atau tempat inkubasi ini bukan milik satu orang, tapi rame-rame. Iya, crowdfunding, patungan. Masya Allah. Apa bahasa Betawinya? Saweran. Saweranda. Ya, itu konsepnya. Jadi itu yang kita kembangkan saat ini, Pak Sem. Gini Pak Nugroho, pertanyaannya, kalau di masa-masa yang lalu-lalu kita udah sering pernah dengar tuh koperasi atau crowdfunding atau bagaimana. Nah, bagaimana caranya membuat para pekerja ini yakin dan percaya belief kepada Saweranda? Jadi sebenarnya trust itu adalah melihat rekan-rekan kita itu melihat proses dan hasil. Pertama yang kita introduce adalah konsep. Sebenarnya ini bukan masalah bahwa ini sebuah usaha atau sebuah komunitas terpisah dari mereka. Sebenarnya ini teman-teman kita sendiri pekerja isinya dan masih aktif di perusahaan juga gitu ya. Dan balik lagi, nah kita menawarkan konsep yang sedikit berbeda. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan rekan-rekan adalah transparansi. Benar. Kemudian yang dibutuhkan adalah kejelasan, misalnya kepemilikan dan lain-lain. Kemudian juga kejelasan konsep bisnis dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah merubah mindset dulu. Gitu Pak Sem. Merubah mindset rekan-rekan kita ini dari mindset pekerja ke mindset pengusaha. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, di sini di komunitas kita itu selalu kita dengungkan, selalu kita sampaikan bahwa kita perlu merubah konsep kita sebagai bagian dari ekonomi yang sedang berjalan atau berputar. Pekerja kita itu sekarang mostly ya itu terjebak dalam termasuk saya sebenarnya terjebak dalam konsep ekonomi yang disebut linear ekonomi. Jadi kita itu hanya sebagai penikmat ekonomi. Kita ini hanya sebagai pemakai saja. Pemakai saja. Tapi belum menjadi mendapatkan penikmat ekonominya. Jadi kalau dilihat konsep linear ekonomi itu di situ ada investor, ada pemilik usaha, ada pelaku usaha, ada pemakai usaha itu, dan yang terakhir adalah ada penikmatnya. Saat ini kita hanya jadi pemakainya saja. Konsumen saja. Nah, kita mau merubah konsep itu karena hal lain yang perlu dicermati juga rekan-rekan pekerja. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari economical power, kekuatan ekonomi yang dimiliki para pekerja. Padahal besar ya? Sangat besar sekali sebenarnya. Kita kasih contoh berdasarkan data di Bekasi sini kita punya 1,5 juta pekerja. 1,5 juta pekerja. Ya. Kalau Pak Sem deh, coba paling gampang kita anggap saja belanja sebulan berapa Pak Sem? Ya paling 1 juta. 1 juta paling gampang ya Pak Sem ya. Oke. Kalau 1 juta dibelanjakan oleh 1,5 juta pekerja, artinya kita sudah punya setiap bulan 1,5 triliun rupiah. Dan itu artinya perputaran ekonominya sangat besar sekali itu di satu kabupaten kan? Hanya di satu kabupaten saja. Nah, kalau manfaat ekonominya bisa dapat sekitar 10% saja dari 1,5 triliun itu sudah 150 miliar. Itu manfaat ekonominya. Nah, kita pekerja belum melihat ada manfaat ekonomi yang langsung bisa sampai ke kami pekerja. Nah, kesadaran ini yang terus kita bangun. Jadi kita harusnya memakai konsep circular economic. Circular economy itu contohnya sebenarnya circular economy itu kalau ditemukan adalah di industri daur ulang. Gitu, Pak. Kalau bank sampah, contoh bank sampah itu. Bank sampah itu circular economic. Dia beli barang, kemudian atau misalnya contoh ya, dia beli minuman, kemudian setelah habis botol plastiknya ya dia kumpulkan, dia kembalikan. Dia masih dapat tambahan manfaat dari penjualan botol plastik. Nah, implementasinya di pekerja adalah seharusnya
kita harus membuat lingkaran ekonomi baru di lingkungan pekerja, yaitu investornya kita, pemilik perusahaannya kita, konsumen kita, pelakunya juga kita, ya konsumennya kita, dan pemanfaatnya otomatis nanti kita, Pak. Itu konsep berpikir yang selalu kita indah, bicarakan. kelihatannya konsepnya indah. Ya, tapi selalu, pelaksanaannya nih, Pak Dr. Benar yang kita akan. Tantangannya pasti berat. Tantangannya berat karena ya tadi trust ya, karena memang teman-teman ini kan sudah melalui begitu banyak proses ekonomi juga gitu ya. Mereka berusaha untuk berdiri sendiri atau bergabung dengan orang lain, pasti ada jatuh bangunnya, dan itu yang menjadi tantangan bahwa trust mereka terutama terhadap komunitas-komunitas seperti ini adalah masih mindsetnya apa yang kita dapat gitu. Tapi gue dapat apa nih? Ya, tapi koperasi itu sebenarnya bukan berbicara apa yang kita dapat menurut saya. Koperasi itu berbicara bagaimana kita, dari nama dasarnya cooperation. Bagaimana kita bekerja sama-sama mengembangkan perekonomian bersama, usaha bersama. Bukan siapa yang untung, siapa yang rugi, enggak gitu. Tapi ujung-ujungnya juga begitu. Iya, itu bonusnya lah. Bonusnya. Nah, itu kan sebenarnya sudah disampaikan Bung Hatta berapa puluh tahun yang lalu. Dan ajas ekonomi yang paling baik ya gotong royong gitu kan. Nah, itu ada di situ semua sebenarnya. Nah, kita hanya mengembalikan saja sih, komunitas di Saweranda ini mengembalikan konsep yang sudah founding father ini berikan ke kita gitu loh. Itu yang kita ingin coba gali kembali dan coba laksanakan. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bung Sam tadi, gimana nih eksekusinya kan gitu ya. Ini baru mulai kira-kira sekitar kalau bisnisnya sekitar 3 bulan ini, tapi konsep ini sudah cukup lama kita gerakan gitu ya. Karenanya yang paling pertama kita lakukan adalah introduction. Bagaimana rekan-rekan kita bekerja paham apa yang harus dilakukan. Tetapi pengenalannya juga dari struktur sosial terkecil dulu. Harus ke sana, yaitu keluarga. Kalau mindset keluarganya mereka sudah paham, oh iya nih, saya akan dapat benefit dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, yang manfaat bisa dapat, mereka otomatis akan tergerak untuk melakukan gitu. Memang kita waktu itu juga sempat diskusi bisnis apa yang paling enak nih gitu kan ya. Investasi bareng-bareng bisnis apa gitu. Oh, bisnis kafe, tapi tidak semua orang minum kopi gitu ya. Bisnis lele, tidak semua orang lele gitu ya, suka lele dan lain-lain. Akhirnya kita ambil kesimpulan yang paling mudah saja dipahami, yaitu warung. Karena di situ kan kebutuhannya masyarakat, kebutuhan rekan-rekan kita itu kan berkumpul di situ gitu. Nah, kita mengintroduce teman-teman sebuah konsep yang crowdfunding tadi, konsep patungan tadi, konsep saweran tadi untuk membiayai rekan-rekan yang ingin membuka warung. Udah berapa warung, Pak? Saat ini sebenarnya jaringan kita sudah ada sekitar, kalau yang sudah sudah jalan, kita prototipe di sini dan kita siap ada 5 warung karena kita baru sudah ada 5 warung yang deliver. Kemudian kalau jaringannya yang sudah siap berjalan dengan kita, nanti saya sampaikan ya bahwa ada sebuah organisasi yang cukup besar juga yang sudah mulai ingin bekerja sama dengan kita ya. Nah, itu kita jaringan kita di Bekasi saja mungkin sekitar ada 1.000. Nah, itu minimarket karyawan yang dimiliki oleh karyawan atau rekan-rekan pekerja. Dan itu sudah berjalan sebenarnya, tinggal nanti kita fungsinya adalah menginkubasi bagaimana ekonomi pekerja bisa berjalan dengan menggerakkan minimarket yang sekarang dimiliki oleh para pekerja itu. Kita menginkubasi, kemudian kita mendampingi, kemudian juga sampai di tahapan pendanaan. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga dengan Fintech Amanah, sebuah finance teknologi. Jadi mereka juga siap membantu pendanaan bagi rekan-rekan kita yang ingin utamanya untuk berbisnis warung sembako lah. Baru sekilas warung sembako ya sama kafe ya. Benar. Berarti udah punya kafe, sahabat, Kafe Saweranda ya di Lipo Cikarang ya. Sama 5 warung ya. Masya Allah, cepat sekali pertumbuhannya, sahabat ya.
Nah ini kendala biasanya nih Pak Nugroho nih, kalau di warung-warung yang crowdfunding atau koperasi itu biasanya dia anggota doang tapi nggak beli. Nah ini ada rulesnya kan nih? Ya, begini Pak. Supaya mengikat Iya, gitu. iya. Nah, biar nggak lari Begini, cari yang murah benar, gitu. benar. Sebenarnya bukan begini konsepnya. Jadi warung pekerja yang kemarin juga kita habis launching Pak, kira-kira sekitar seminggu yang lalu ya. Itu adalah konsep bisnis kami yang untuk pendananya crowdfunding. Teman-teman ngumpulin dana kita bikin, teman-teman ngumpulin dana kita bikin seperti itu ya. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain ada satu kewajiban, teman-teman yang jadi investor ini juga harus jadi pembeli. Pembeli, nah, pembeli yang loyal. Pembeli Jadi yang nggak loyal. cari yang murah lagi, harus beli ke Saweranda. Ya, jadi sebenarnya Saweranda sendiri hanya inkubatornya saja, inisiatornya saja, tetapi mereka bernaung dalam perusahaan lagi Pak. Namanya PT Warung Pekerja Indonesia. Oh ada PT-nya Pak? Ya, mereka PT Warung Pekerja, Indonesia. Karena kita ingin rekan-rekan juga memahami bahwa kejelasan status usaha itu penting. Jadi di situ kita menjaga transparansi biaya, menjaga transparansi perkembangan usaha dan lain-lain itu bisa kontrol oleh para pemilik saham. Nah, pemilik sahamnya siapa pertanyaannya? Ya teman-teman pekerja yang sama-sama tadi crowdfunding. Iya seperti itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa teman-teman ini terikat dalam sebuah perjanjian di mana yang investasi wajib membeli di warungnya sendiri. Masya Allah. Nah itu makanya. Jadi harus menghidupkan warungnya sendiri. Benar. Jadi semangatnya adalah semangat menghidupkan ekonomi komunitas atau pada saat ini ya konsep kita fokus kita ke komunitas pekerja. Nah sahabat, buat info ini tanggal 4 April itu launchingnya sahabat, grand openingnya dari Saweranda ya Pak ya. Benar. Tanggal 4 April. Nah kalau boleh tahu nih dari pemirsa nih, kalau ada yang mau join gimana Pak Nugroho? Misalkan dia di Jakarta, Pak Nugroho ini konsepnya bagus, kita mau join sebagai investor misalnya. Oh ya, baik. Jadi begini, yang pertama konsep bisnis kita di Warung Pekerja Indonesia adalah crowdfunding. Jadi artinya kita berinvestasi di PT Warung Pekerja Indonesia. Di sana teman-teman nanti ketika ada warung yang akan dibuka, kita akan sebenarnya bergabung dengan namanya Inkop Bumi sekarang. Inkop Bumi. Ya. Jadi konsepnya gini, nanti ada sebuah induk koperasi yang akan mengumpulkan ya sebagai tempat wadah pengumpulan dananya, nanti secara manajemennya akan disupport oleh Saweranda untuk menggerakkan Warung Pekerja Indonesia. Kemudian bagaimana untuk bisa join dengan komunitas? Komunitas ini komunitas terbuka. Jadi boleh, siapapun boleh welcome, bisa datang dan lain-lain. Kecuali pengusaha besar ya nggak boleh ya. Harus pekerja ya. Bukan begitu Bang Sam. Enggak. Jadi kita tetap saja kita open Pengusaha besar boleh nggak boleh dong. Masa cari cuan juga di komunitas kita. Begini. Kita adalah sebuah komunitas yang terbuka, sangat terbuka sekali. Jadi siapapun yang punya keinginan untuk menggerakkan ekonomi pekerja, kita tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sama selama visinya sama, misinya sama. Kebetulan kami juga mendapat semacam dorongan ya dari rekan-rekan DPRD, kemudian rekan-rekan serikat pekerja, dan juga waktu launching kemarin, alhamdulillah Bapak Riden itu presiden dari Serikat Pekerja Metal Indonesia itu juga hadir ya. Beliau memberikan apresiasi dan support kepada kita ya, men-charging kita juga untuk biar kita lebih semangat ya. Dan kebetulan juga di Serikat Pekerja Metal Indonesia ini anggotanya kurang lebih 200.000 orang di seluruh Indonesia. 200.000 orang. Artinya kita bisa
kalau ini jadi gelombang yang baik, Masya gelombang yang Allah, besar, itu akan bisa mengangkat ekonomi teman-teman ya, bisa menjadi sebuah lingkaran ekonomi yang baik dan besar seperti itu ya. Dan harapannya itu tadi Pak Bang Sam, kita menggerakkan ekonomi itu sebaiknya jangan oleh satu atau dua orang, tapi by community. Karena sekarang konsepnya adalah the power of community. Karena begitu komunitasnya besar, komunitasnya sehat, komunitasnya kuat, dampaknya bukan hanya bagi pekerja saja. Jadi dampaknya juga kepada keluarga ya, sampai mungkin insya Allah juga berdampak pada kehidupan bangsa juga ya. Karena kan konsepnya yang kita inginkan adalah, atau yang kita acu adalah konsep dari Bapak Koperasi kita sebenarnya, Bapak Hatta ya, Bapak Muhammad Hatta. Seperti itu Bung Sam. Ya, berarti sahabat yang ingin tahu informasi lebih detail, nanti kita taruh di deskripsi ya. Siap. Sekalian WA-nya Pak Nugroho nanti kita taruh di link deskripsi biar bisa tanya-tanya sahabat. Baik. Nah, ini tadi saya ngebayangin nih Pak Nugroho, kalau semua menerima konsep ini, seluruh Indonesia nih, Masya Allah, Amin, ya berapa Rabbal Alamin. ratus juta join atau support Saweranda. Amin. Amanahnya ini begitu besar nih Pak Nugroho. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, bagaimana menjaga amanah ini ke depannya gitu, biar ada, biasanya orang kalau udah terlalu power tuh susah untuk di audit atau gimana itu. Gimana Pak Nugroho? Iya. Jadi begini Pak, sama seperti Konsep bisnisnya apa perusahaan ininya? ya. Jadi begini, konsepnya adalah pertama yang perlu kita bangun sebenarnya adalah mindset. Sekali lagi mindset. Mindset koperasi itu tidak tergantung kepada satu atau dua orang, tapi benar-benar sangat tergantung kepada penggerak ekonomi yang di dalam komunitas tersebut. Sehingga kalau ada yang melenceng dan lain-lain, itu akan dengan mudahnya kita coba kembalikan tracknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bisnis dijalankan banyak dengan menggunakan teknologi. Teknologi itu sangat membantu untuk menjaga transparansi. Jadi elemen-elemen teknologi itu juga kita gerakkan untuk menjaga contoh traffic ya, dan transaction, dan juga dengan subscriber kita. Jadi rekan-rekan yang bergabung itu akan terdata, dia penjualan berapa, pembelian berapa, kemudian juga dia penghasilan dari dividen akhir tahunnya misalnya berapa, itu akan tertraffic di sana. Dan juga kebetulan sekali kita juga diawasi oleh kalau kita bicara, kita bekerja sama dengan sebuah fintech, itu kita juga ada pengawasan langsung dari mereka, karena mereka juga melakukan pendampingan. Dengan cara seperti itu kita meminimalkan adanya penyimpangan dari kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terbentuk sense of belonging, kalau semua merasa bahwa ini bisnisnya sendiri, maka kebersamaannya akan terbangun sebagai merasa memiliki. Ya, dan jadi artinya yang ngontrol itu bukan satu dua orang, tapi yang ngontrol adalah ya seluruh anggota, karena mereka merasa memiliki kooperasinya. Jadi saya kasih contoh, kalau tahu misalnya salah satu produk yang disebut S1R ya. S1R. Contoh, maaf saya nyebutkan nama, tapi itu sebenarnya di negara asalnya itu koperasi. Gitu. Itu koperasi. Jadi artinya yang punya banyak ya. Yang punya banyak. Gitu. Kemudian juga ada beberapa perusahaan air minum ya, minuman susu dan lain-lain itu juga sebenarnya dari kelompok koperasi yang di tempat asalnya itu adalah koperasi peternakan sapi yang menghasilkan susu gitu ya. Kalau seluruh stakeholder bekerja memang untuk kemaslahatan pekerjanya atau masyarakatnya, otomatis kendala-kendala yang timbul, penyimpangan yang timbul itu akan dengan sendirinya terkoreksi pada saat sudah dimulai atau saat mulai terjadi gitu. Itu yang penting gitu.
Jadi kalau ditanya tadi bagaimana bayangannya kalau komunitas ini jadi besar, kemudian digunakan oleh para pekerja. Kalau kita bicara data BPS itu tahun 2018 kita punya 55 juta pekerja. Masya Allah, 55 juta. Kalau mereka misalnya belanja saja satu bulan itu 1 juta rupiah, itu setara dengan 55 triliun rupiah per APBN bulan. itu sama. Satu bulan ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kita masih belum ada di lingkaran ekonomi yang tepat. Karenanya pekerja harus punya atau harus membangun lingkaran ekonomi mereka sendiri sehingga biaya tinggi yang timbul dalam distribusi misalnya itu bisa dikurangin. Jadi tanpa harus misalnya kita menghadapi inflasi, kemudian kita harus misalnya fighting untuk salary kita atau gaji kita sebenarnya bisa melakukannya bersama-sama dengan memotong distribution cost misalnya. Distribution cost itu kan misalnya dari produsen ke grosirnya, ke agent, distributor, agent, dan kemudian ke warung-warung kecil itu kan terlalu panjang gitu ya. Tapi kalau itu jadi lingkaran ekonomi yang baik di pekerja, maka mungkin ada harapan kita bisa memotong jalur distribusinya menjadi lebih efisien, lebih efektif, sehingga kita akan mendapat tingkat pembelian yang lebih tinggi tanpa mempengaruhi inflasi. Jadi bagaimana meningkatkan pendapatan pekerja tanpa berpengaruh pada inflasi. Contoh gini, di dalam 1 tahun kita ada kenaikan gaji yang diumumkan oleh pemerintah misalnya. Itu otomatis market menaikkan harga juga. Nah, artinya dengan situ langsung berdampak pada inflasi gitu ya. Jadi nggak kekejar. Oh, naik gajinya 10%. Jadi sama aja. Iya. Sejahtera-sejahtera. Impas aja gitu ya. Tapi kalau yang diberdayakan adalah rumah tangganya pekerja, yang diberdayakanlah pekerjanya, otomatis ketika dia menambah penghasilannya, ya itu tidak menimbulkan kenaikan harga secara umum. Karena beli di warungnya sendiri. Karena di warungnya sendiri. Nah, pembagian hasil usahanya gimana? Oke, pembagian hasil usahanya itu karena kita juga merupakan komunitas yang sudah menjadi perusahaan. Kita ada namanya rapat umum pemegang saham ditetapkan di sana. Itu kesepakatan bersama. Per tahun apa per saat semester? Ini per tahun. Per tahun. Saat ini per tahun. Oke sahabat, mungkin menarik ya. Ini sangat-sangat fenomenal. Saya ngebayangin 5-10 tahun kalau ini memang berjalan, Masya Allah. 55 juta orang ya. Di bawah beliau nih kalau support nih pekerja semua, Masya Allah dasar. Ini luar biasa. Kita doakan sahabat-sahabat kita nih, Pak Nugroho ini jalannya lancar, bisnisnya lancar, amanahnya juga dijalankan. Amin. Mudah-mudahan tetap lempeng di jalannya. Amin. Kita berdoa, bebannya sangat berat sahabat. Ini banyak orang di bawah beliau nih yang mensupport beliau, dan beliau juga harus amanahnya besar sekali sahabat. Nah, buat penutup Pak Nugroho nih, buat saran-saran kepada para pekerja supaya dukung nih program kita nih. Ya, yang pertama tadi saya luruskan kembali, komunitas ini komunitas ekonomi yang memang kita fokusnya adalah segmentasinya pekerja. Jadi kita tidak berpikir mengenai hal-hal lain di luar ekonomi. Kita akan fokus bagaimana kita memberdayakan orang yang lebih pintar ya, lebih luar biasa. Hanya fokus di ekonomi aja. Kita hanya pemilik warung saat ini, warung pekerja. Ya, saya dan rekan-rekan ingin memiliki kesempatan untuk memberdayakan ekonomi rekan-rekan sebagai alternatif. Karena saat ini rekan-rekan kita sudah berjuang dari sektor sosial, sektor politik, maka ini adalah salah satunya kita lengkapin lagi dengan sektor ekonomi. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus menggulirkan program-program kita, dan jangan lupa kita tidak bisa merubah nasib kita sendiri,
kalau Kita bukan sendiri nggak kita mau sendiri berubah. yang tidak mau berubah. Satu, yang kedua, saat ini kita sedang dihadapkan oleh sebuah masa di mana kita mendekat pada salah satu event, yaitu bonus demografi di tahun 2030. Apa tuh Pak? Bonus demografi itu angka tingkat pekerjanya besar sekali, lebih besar daripada 2030. ya ditargetkan tahun itu ada bonus demografi. Tetapi kalau kita sebagai pekerja tidak mempersiapkan diri Dari sekarang untuk membangun ekonomi kita sendiri, maka bonus demografi yang muncul itu akan menjadi bencana demografi di masa yang akan datang. Jadinya kita juga harus bekerja sama, membantu juga pemerintah itu udah sibuk sekali dengan begitu banyak urusannya, ya kita sebagai pekerja berusaha mengurus diri sendiri, bidang ekonomi aja. bidang ekonomi saja. Ekonomi pekerja. Ya, coba dibayangkan di tempat lain orang begitu kuatnya negaranya, begitu kuat orangnya ketika dia maintain sektor ekonominya. Jadi ekonomi menjadi landasan, salah satu landasan untuk pembangunan pemberdayaan pekerja. Ya, saya berharap ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Bisa Kita didukung doakan. sama rekan-rekan dan mudah-mudahan rekan-rekan punya kesempatan untuk bertukar pikiran, karena kami juga tidak merasa sempurna dengan apa yang kami jalankan, masih banyak kekurangannya. Karenanya yuk sama-sama kita saweran pikiran, saweran tenaga, saweran keahlian dan ide, dan yang terakhir crowdfunding. Saweran dana. Dasarnya adalah gotong royong untuk kemajuan ekonomi pekerja. Oke sahabat, Masya Allah, daging semua sahabat. Beliau ini pakarnya nih dalam bidang crowdfunding, koperasi, saweran, patungan, Masya Allah. Kita doakan sahabat kita Bapak Ida Nugroho ini sukses di kedepannya, dan 2000 beliau akan menjadi seseorang yang akan berpengaruh di Indonesia. Amin. Kita doakan sahabat. Oke, itu saja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya harap kita bisa berlanjut dari pembicaraan ini. Nanti juga saya banyak belajar dari rekan-rekan supaya bisa melengkapi ya visi dan misi kita selanjutnya. Oke sahabat, kita mau bincang-bincang dengan Direktur Inkobumi Bapak Hemat tentang supportnya, kerjasamanya beliau atau dengan pendirian Saweranda ini. Nanti beliau akan ceritakan sahabat. Silakan Pak Hemat, cerita tentang sejarahnya Inkobumi dan Saweranda. Oh ya, untuk Inkobumi sendiri itu sebenarnya bagian dari serikat pekerja, yaitu untuk penguatan ekonomi buruh. Singkatannya apa Pak Hemat? Inkobumi itu singkatan Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia. Kantornya di Jakarta. Ya. Nah kemudian Inkobumi ini sebenarnya menjadi sebuah bagian gerakan untuk penguatan sisi ekonomi dari pekerja sendiri. Tapi memang sampai hari ini belum bisa maksimal. Nah kemudian terkait tentang pendirian Saweranda ini, itu ada hubungannya juga sebenarnya. Kenapa Saweranda ini kita bangun bersama-sama sebagai dasar keprihatinan kita terhadap teman-teman pekerja. Ya. Di saat teman-teman pekerja itu udah PHK gitu, atau resign aja, meskipun dia dapat pesangon, ternyata dalam hitungan bulan pesangonnya habis ya. Pesangonnya habis. Bahkan di teman-teman kita, contoh kayak di NG ada beberapa kawan kita yang dia pensiun ini dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Itu rata-rata pesangonnya di atas 300 juta. Tapi nggak nyampe tahun habis. Cepet habis. Karena kurang bisa mengelola ya Pak? Ya. Karena memang lemahnya teman-teman buruh, teman-teman pekerja itu tentang literasi keuangan itu nyaris nggak ada. Sehingga setelah habis bingung ya, jadi mau ngapain lagi? Iya. Mau kerja udah tua ya. Iya. Masya Itu udah yang itu banyak kejadian ya Pak ya, banyak teman ya. Banyak. Nah, kemudian di sisi lain memang kita bisa saksikan sendiri gitu kan. Teman-teman buruh
dia pekerja dari muda sampai tua gitu. pensiun. Ya, ternyata 90% buruh itu punya hutang. Masya Punya hutang 90% buruh loh ya. Itu nggak tanggung lagi, hampir semuanya berarti kan. Nah, kemudian di sisi lain dia pun nggak punya tabungan sama sekali. Jadi tabungan terakhir itu Habis buat hari-hari ya. Iya. Nah, artinya di sini memang ada titik lemah terkait teman-teman buruh sendiri terkait tentang literasi keuangan. Artinya pengelolaan keuangan mereka nggak punya sama sekali. Nah, di saat mereka resign atau ter-PHK gitu, di saat megang uang, dia nggak kepikiran, dia seolah-olah tiap bulan masih dapat. Ya, masih dapat. Nah, ketika dia megang duit banyak, habis. Nah, ada teman-teman kita juga yang kemudian dapat pesangon, ada yang buka usaha. Nah, tapi karena tidak dibekali dengan sebuah kalian kemudian bangkrut. Ya seperti itu, akhirnya belum nikah, karena mereka harus fighting sendiri gitu kan. Di saat sudah di luar, kita pasti fighting sendiri. Nah, lawan mereka adalah usaha-usaha telah eksis yang udah mapan, modal juga besar. Ya, itu salah satu bentuk kenapa ini kita buat. Akhirnya akan mempersiapkan teman-teman nanti di saat ya udah nggak kerja, mereka masih mempunyai sebuah pegangan ya. Akhirnya itu yang kita mulai dari sekarang. Masya Allah sahabat, luar biasa visi misinya dan cita-cita beliau dan teman-teman nih membentuk Saweranda untuk tetap bekerja ini atau buruh ini tetap sejahtera di masa tuanya nanti ya Pak ya. Nah di Saweranda ini ininya utamanya apa gitu Pak? Retail kah atau main perdagangan kah Pak? Ekspor apa? Jadi di Saweranda ini nanti main course-nya, bisnisnya apa? Uniknya banyak nah. Banyak. Ya, banyak. Yang main IG-nya Pak, yang main course-nya apa? Yang bisnis utama retail. Karena itu dekat dengan kebutuhan kita sehari-hari. Tapi di sisi lain memang ini nanti kita akan kembangkan sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman, karena passion mereka teman-teman banyak. Nah, kita yang akan memfasilitasi mereka. Nah, jadi setelah misalnya nih buruh atau pekerja udah join nih ke Saweranda. Nah, apa yang founder Saweranda inginkan terhadap buruh-buruh? Apakah buruhnya udah aman dengan pensiunnya nanti, lebih sejahtera atau seperti apa ya? Tujuannya setelah udah join jadi komunitas Saweranda, pekerjaannya ini jadi apa? Apa lebih sejahtera? Apa lebih safety? Apa gimana? Oh iya, itu tentunya harapan kita buruh-buruh dan teman-teman lain tetap safety gitu. Artinya dalam posisi ini, di saat mereka mempersiapkan dari awal, mereka masih bekerja di tempat kerjanya masing-masing. Tapi di luar kan ada bisnis yang dijalankan. Jadi dapat penghasilan tambahan ya. Dibaginya setahun sekali ya, bagi usaha. Oh iya. Jadi harapannya itu sahabat kepada para pekerja atau buruh yang masih bekerja, ketika join di Saweranda diharapkan akan mendapatkan income atau value lebih dibanding nggak join ke Saweranda. Jadi ketika join Saweranda diharapkan buruhnya akan lebih mendapatkan income tambahan, lebih sejahtera. Gitu ya Pak Hendrik. Ya. Nah, mulia sekali sahabat. Cita-citanya ini untuk para pekerja atau para buruh teman-temannya supaya lebih sejahtera di masa tuanya nanti. Oke, ada lagi Pak Hendrik buat penutup Ya, pada para audiens Kualitas TV ini. Ya, untuk teman-teman buruh dimanapun berada, kawan-kawan pekerja dimanapun berada, bahwa perubahan industri ini sangat cepat. Di mana perubahan industri yang sangat cepat ini ditambah lagi tentang pandemi dan omnibus law, itu terjadi PHK besar-besaran. Artinya sebelum terjadi PHK besar-besaran, ayo kita persiapkan diri dari sekarang, kita berikan dari sekarang, kita bangun unit-unit usaha bersama Saweranda. Artinya di saat kita nanti mungkin harus tereliminasi dari tempat kita kerja, dan saat ini kita masih mempunyai perusahaan-perusahaan yang kita dirikan bersama-sama. Amin. Oke, itu sahabat, sangat mulia sekali. Sahabat kita Pak Hen itu sudah menjelaskan panjang lebar tentang Info Bumi dan Saweranda. Oke sahabat, kita mau tahu nih jumlah anggota dari Saweranda ini, workerpreneurs ini. Kita mau tanya dengan Bapak Nugro, berapa sih anggotanya sekarang ini sahabat? Berapa Pak Nugro?
Jadi yang saat ini bergabung dengan kami Saweranda, kita sudah punya MOU dengan 5 perusahaan. 5 perusahaan. Jadi kira-kira itu membernya sekitar 2.500 orang. Dan kemudian alhamdulillah kemarin dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan presidennya Bapak Riden sudah datang ke sini. Dan insya Allah ketika kita sign, kita tanda tangani MOU dengan Inko Bumi tadi yang dibawa oleh Pak Riden dan Pak Henut, mudah-mudahan itu anggotanya kurang lebih 200.000 orang. Nah, itu jadi mudah-mudahan bisa jadi gelombang ekonomi yang baik juga untuk kita semua. Tapi tidak usah khawatir, Saweranda ini adalah sebuah komunitas terbuka. Jadi silakan siapapun ingin bergabung, ingin belajar, ingin berkembang sama-sama, silakan datang ke sini. Silakan datang. Karena segmentasi kita adalah pekerja. Jadi di sini kita bergabung sama-sama, kita miliki bersama komunitas Saweranda ini dan jadikan masa depan yang sama, di mana visi kita dan misi kita akan sama, yaitu membangun ekonomi pekerja, memberdayakan ekonomi pekerja. Luar biasa dasar sahabat. Ya sahabat, silakan datang yang ingin mendaftar atau WA dulu dengan beliau. Bapak Nugroho ini sangat low profile sahabat, sangat gampang ditemuin dan beliau sangat ramah kepada teman-temannya semua. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya sahabat, kita mau tanya tentang pendanaan dari Saweranda sahabat. Kan tadi maksudnya free, katanya nggak ada biaya apa-apa sahabat. Kita mau tahu pendanaannya gimana. Silakan Pak ini dulu. Ya, jadi untuk di Saweranda sendiri kita menggunakan 4 sumber pendanaan untuk kegiatan. Ada 4 sahabat sumber. Yang pertama adalah yang paling kita berdayakan adalah crowdfunding. Jadi rekan-rekan pekerja patungan. Kedua adalah dari corporate social responsibility, CSR. Kemudian kita juga coba membuka jalur untuk dari departemen yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi, terutama nanti segmentasinya tetap bekerja. Dan yang terakhir, yang mudah-mudahan perusahaannya jadi besar, kita bisa lakukan IPO, inisial public offering. Gitu. Kalau perusahaannya sudah cukup besar, nanti kita public ya. Jadi sebagai contoh, warung pekerja Indonesia itu awalnya yang patungan itu adalah 30 orang. Oh, 30 orang. Nah, sekarang komunitasnya sudah berkembang jadi 2.000 orang. 2.000 dari 30 orang sahabat jadi 2.000 orang. Dan kemudian insya Allah ketika kita nanti ada kerjasama dengan Inko Bumi, kita akan menjadi kurang lebih 200.000 orang. Jadi kenapa tadi saya sampaikan pemberdayaan untuk pendanaan tadi yang kita lebih fokuskan adalah untuk yang crowdfunding. Jadi teman-teman pekerja yang berkomunitas di sini itu patungan istilahnya. Contoh, kita sedang inisiasi untuk kedai ramen. Bisa dibayangkan kalau yang kedai ramen ini kita crowdfunding teman-teman ya, satu orang teman itu 1 juta aja. 1 juta rupiah mungkin sudah 2 miliar rupiah. Itu kedai yang seperti apa yang kita mau bikin itu luar biasa. Jadi dananya udah luar biasa. Ya, karena memang kita memperkuat dari komunitas ya dari sana. Termasuk dari warung pekerja juga sama. Ada satu key di mana setiap investor kita, setiap yang patungan itu adalah konsumen tetap dari bisnis yang dia biayai. Contoh, jadi pasti hidup ya Pak ya? Insya Allah. Pasti hidup Insya Allah. Jadi teman-teman di warung pekerja Indonesia itu mereka berinvestasi tapi wajib belanja di warung pekerja. Jadi bisa dibayangkan kalau itu bergerak dengan sesuai dengan yang kita harapkan, maka kapasitas ekonominya seperti apa. Kemudian sama di kedai ramen pun teman-teman yang nanti jajan ramen di sana ya wajib belanja ramen di sana di kedainya. Kemudian itu menjadi bagian dari cash flow dari bisnis mereka sendirilah seperti itu. Jadi konsep bisnisnya tadi saya sampaikan seperti itu. Sehingga harapannya teman-teman yang punya ide bisnis pun bisa terrealisasi. Jadi bukan hanya konsep saja, bukan hanya pendampingan saja, tapi juga pembiayaan atau pendanaan. Jadi sahabat, semua udah one stop system semua. Di sini ada semua sahabat. Jadi ada, kendalanya gini nih biasanya Pak Nugroho, di kampung-kampung atau di tempat saya dulu pernah ada seperti itu, ternyata harganya nggak bersaing. Atau yang kedua,
misalnya ramen nih, rasanya kurang enak nih, untuk menjaga kualitinya gimana Pak? Baik, ini dua hal yang berbeda nih. Yang satu tadi harganya kemahalan, Ya. yang kedua rasanya kalau tadi quality. kurang enak gitu ya. Kalau yang masalah harga tadi, harga kita kompetitif karena kita bekerja bersama dengan beberapa grosir. Bahkan kita langsung ke grosir. ya, dan bahkan kita juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memang memanufaktur atau membuat produk tersebut, produk pembersih dan lain-lain. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa tujuan kita adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi teman-teman tanpa harus menambahkan misalnya gaji atau yang lainnya, tetapi lebih kepada bagaimana mengefisiensikan pembelian. Contoh, kalau dia beli langsung di grosir tentunya harga akan lebih murah atau kompetitif lah saya sebutnya. Atau dia beli ke manufakturnya langsung. Kita juga punya kerjasama dengan beberapa pabriknya langsung. Itu juga otomatis akan memotong jalur distribusi dan tentunya sampai di teman-teman harganya lebih kompetitif, bahkan teman-teman bisa berusaha kembali untuk dijual kembali. Masya Allah, luar biasa. Sangat menarik sahabat-sahabat semua. Itulah penjelasan dari Bapak Ida Setio Nugroho. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat. Ingat sahabat, namanya Ida Setio Nugroho. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.